Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa pendengar para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio selalu dalam keadaan baik, selalu dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam live interaktif Fatwa TV Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala, yang beliau ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa marhaban bik. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Senyum antum berbeda. Asya. Dari Ustaz, jazakumullah khair atas Baik, waktu dan barakallahu ilmunya sudah hadir bersama di studio Ustaz. Ahlan wa Ya. Hayakumullah. Ya, demikianlah alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik dan insya Allah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, baik itu penelpon atau penelpon yang sudah pertanyaan yang sudah tersedia di website kami. Dan kami juga informasikan bahwasanya live kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan yang terakhir Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan atau menyebarkan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Kami juga mengajak para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, jual beli, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita masuki tanya jawab, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat pembuka. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man alama ba'du. Ayolah ikhwah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Anda beriman bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya itu bersifat semu dan sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Yang kekal dan abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia, apa yang kita miliki, apa yang ada di dunia ini, itu sementara. Termasuk status presenter kita ini, ya, semula adalah seorang bujang dan sekarang alhamdulillah statusnya telah berubah, ya, menjadi seorang suami. Ya. Ini adalah bagian dari status dan fakta, ya. Hari terus bergulir, keadaan kita terus berubah. Hari ini baru menyandang status sebagai suami, besok berstatus sebagai seorang ayah. Setelah berstatus sebagai seorang ayah yang gagah perkasa, akan berstatus sebagai seorang kakek. Status seorang kakek pun ternyata tidak abadi, akan berganti menjadi seorang buyut. Ya, dan semuanya itu tidak akan abadi dan akan segera berakhir menjadi mantan manusia hidup yang pernah meramaikan dunia ini. Karenanya, ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, kehidupan dunia ini sementara dan semu. Rasulullah SAW menggambarkan bagikan seorang pejalan kaki atau seorang musafir yang singgah di bawah pohon karena dia lelah, karena teriknya matahari, dia pun merasa perlu untuk beristirahat. Tetapi tentunya
Serindang apapun, seindah apapun pohon tempat Anda berteduh, Anda tidak akan berhenti di tempat tersebut. Anda akan sadar itu hanya sekedar beristirahat, itu hanya persinggahan sesaat. Adapun tujuan perjalanan Anda adalah akhirat. Rasulullah bersabda, kullun nas yaghdu. Setiap orang itu akan terus berjalan dan berjalan. Tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata menunggu. Waktu terus bergulir. Umur pun akan terus menyusut. Sehingga ketika Anda berpikir bahwa ada saatnya saya berhenti sejenak beristirahat, maka Anda salah besar. Roda-roda zaman akan terus berputar, waktu akan terus menggelinding, dan Anda akan ditinggalkan waktu, dan ujung-ujungnya Anda akan terkejut dan menyesal. Ya, kullu nas yaghdu fa bai'un nafsah fa mu'tiquha mubiquha. Setiap orang itu terus berlari, berpacu. Ada yang berpacu dalam rangka memerdekakan dirinya, menyelamatkan dirinya dari belenggu dunia. Karena memang dunia itu sijnul mukmin, belenggu manusia, belenggu seorang yang beriman. Yang menghalanginya, dia tersandra di dunia ini karena terusir dari kampung halaman yang semula, yaitu surga. Sehingga dia bergegas berusaha untuk kembali ke kampung halaman semula. Sedangkan orang kafir, dia tidak sadar bahwa dia berpacu dan berlari bukan untuk kembali ke kampung halaman semula, tapi berpacu dengan waktu untuk menyegerakan dirinya mendekati neraka. Na'udzubillah. Karena itu, tanyakan diri Anda. Untuk apa Anda bekerja? Untuk apa Anda berpacu dengan waktu? Apa sejatinya yang ingin Anda capai? Di mana garis finish perjalanan hidup Anda? Akankah garis finish Anda itu adalah di pintu neraka? Na'udzubillah. Atau garis finish Anda ada di pintu surga? Semua kita akan segera memasuki pada satu lubang, yang itu merupakan terowongan kita menuju ke alam akhirat. Yang menghubungkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, itu kuburan, alam kubur. Cepat atau lambat kita akan memasuki terowongan tersebut. Dan akan keluar di ujung sana yang ada hanya satu dari dua pilihan. Tidak ada ketiganya. Satu dari dua kemungkinan, surga atau neraka. Kalau Anda berhasil melepas belenggu dunia, dan Anda merdeka, sehingga Anda betul-betul menyadari dan mengobarkan spirit sebagai hamba Allah, maka Allah pun akan menyambut kehadiran Anda. Di akhirat disambut Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan surganya. Sedangkan ketika Anda terus terbelenggu dan bahkan Anda membelenggu diri Anda dengan kesenangan dunia, lalai dari akhirat, maka percayalah, Anda akan terseok-seok dan bahkan bisa jadi terjerumus ke dalam neraka. Sadari diri kita. Buka mata kita. Sudah sekian banyak orang di sekitar kita yang dulu pernah memakmurkan dunia ini, malah melintang di muka bumi ini. Dan kemana mereka? Mereka telah memasuki terowongan akhirat. Dan lihatlah saudara Anda, karib kerabat Anda, orang yang mungkin sebaya dengan Anda atau lebih muda daripada Anda. Betapa banyak dari mereka yang telah terlebih dahulu memasuki terowongan tersebut. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, kata Nabi. Perbanyaklah mengingat pemutus segala jenis kesenangan dunia, kelezatan dunia, al-maut. Karena dengan mengingat kematian, tidak lagi tersisa sombong, tidak lagi tersisa tamak, rakus dalam diri kita. Yang ada adalah kesucian jiwa kita. Karena itu jangan berbangga dengan status baru menikah ya. Karena akan segera berganti menjadi seorang ayah. Setelah menjadi seorang ayah akan berganti menjadi seorang kakek dan seterusnya. Dan itu suatu saat nanti akan menjadi masa lalu. Barakallahu fikum. Terima kasih, Ustaz. Ya, jazakumullah khair, Ustaz. Ya, demikianlah nasihat pembuka dari Ustaz, Masya Allah. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali kami mengajak para pemirsa untuk bertanya selangsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087, dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya.
Tapi bisa kita bacakan Baik. pertanyaan yang sudah maksud di website kita. Ada dari Muhammad Iqbal Pratama di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan saat ini saya sedang kuliah, ingin memberikan hadiah ke guru yang pernah mengajar saya saat sekolah dasar. Apakah boleh, Ustaz? Ya, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Muhammad Iqbal. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memberikan hadiah kepada guru kita di masa lalu itu insya Allah tidak masalah. Karena itu tidak akan berdampak pada penilaian beliau terhadap kita. Yang akan menjadi masalah tatkala kita masih duduk di bangku sekolah. Kemudian kita memberi hadiah kepada guru kita yang mengajar kita atau bahkan menjadi wali kelas kita. Maka itu akan potensi menjadikan beliau tidak lagi objektif tetapi subjektif. Pilih kasih. Karena ingin misalnya memberikan nilai Anda sebagaimana mestinya, namun karena tidak enak hati, sungkan, akhirnya memberi Anda nilai yang lebih dibanding yang Anda berhak mendapatkannya. Karenanya bila itu telah berlalu, yaitu karena beliau adalah guru masa lalu ketika Anda masih TK, guru ngaji Anda, guru SD Anda, sedangkan saat ini Anda sudah berkuliah, maka tidak masalah. Karena pilih kasih sudah tidak lagi mungkin terjadi di sini. Wallahu ta'ala. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, demikianlah kepada saudara kita Muhammad Iqbal Pratama. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, pemirsa Fatwa TV semuanya. Tapi kembali kita mengajak, tidak bosan-bosannya kita mengajak para pemirsa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Kembali Ustadz kita bacakan. Baik. Pertanyaan dari Suryansyah di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bismillah. Ustadz, mohon pencerahan dan jawabannya. Saya saat ini sedang menjalankan usaha percetakan undangan pernikahan. Yang ingin saya tanyakan adalah bolehkah kita menerima orderan mencetak undangan untuk acara pernikahan non-muslim, baik yang berlangsung di gereja atau di luar gereja? Dan kalau tidak boleh, bagaimana cara kita menolaknya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Suryansyah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika yang mengajukan order kepada Anda adalah seorang non-muslim yang akan melakukan pernikahan. Bila pernikahan itu dilangsungkan di gedung pertemuan atau di rumahnya, maka insya Allah tidak masalah. Karena walaupun dia non-muslim, menikah itu adalah sesuatu yang halal dan disepakati dalam semua agama. Dan pernikahan sesama non-muslim, Nasrani dengan Nasrani, Hindu dengan Hindu itu secara hukum sah. Baik secara hukum perdata di negara kita atau hukum positif ataupun hukum syariat, itu pernikahan adalah sah. Mereka tidak dikatakan berzina atau kumpul kebo. Ya, mereka menikah dengan sah sehingga tidak masalah Anda mencetak undangan tersebut, sebagaimana halnya ketika Anda mencetak undangan untuk menghadiri misalnya ya perdagangan atau undangan lelang atau yang sejenis, maka itu semuanya halal. Akan tapi bila pernikahan itu diadakan di gereja sehingga di sana akan terjadi kebaktian, di sana terjadi pembaptisan, maka Anda tidak dibenarkan untuk mencetak undangan tersebut. Kenapa? Karena Anda berarti ikut mensupport terjadinya ibadah yang tentu ibadah itu tidak dibenarkan dalam aturan syariat, alias ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga ketika Anda ikut mengundang, berarti Anda ikut berkontribusi. Ya, makanya Anda harus memilih. Ya, ketika undangan pernikahan itu di tempat ibadah, maka katakan bahwa maaf kami tidak bisa mencetak sesuai dengan waktu yang disepakati karena misalnya atau yang diminta karena misalnya karyawan sedang padat lah, sedang banyak order lah, kami sedang sudah banyak order sehingga kalau tenggang waktunya semacam itu masih tidak bisa, sehingga lebih sarankan untuk ke tempat percetakan lain misalnya. Kita harus pandai berdiplomatis ya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, demikianlah jazakumullah khairan wa barakallahu fiik kami ucapkan kepada Bapak Suryansyah atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, para pemirsa semuanya.
Tapi kembali kami mengajak para pemirsa, bagi Anda yang mempunyai permasalahan mengenai fikih jual beli atau muamalah kontemporer lainnya, jangan ragu bertanya kepada kami dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, ketika jual beli barang elektronik, misalnya speaker aktif atau headset, dan pembelinya memberitahu akan digunakan untuk musik, atau pembeli mencobanya atau di setel untuk mendengarkan musik, Ustaz, apakah boleh menjual barang itu? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebagai seorang penjual, Anda memiliki akses, memiliki kemampuan untuk memberikan saran. Dan agar tidak terjadi semacam itu, Anda akan lebih bijak bila Anda memperdengarkan kepadanya, sehingga Anda telah menyiapkan misalnya untuk HP atau mungkin di speaker Anda di komputer Anda, agar dia mendengar sesuatu yang halal, murattal atau yang sejenis. Ya. Adapun masalah dia mencoba untuk mendengar musik, maka itu dia yang berdosa, Anda tidak berdosa, karena headset itu suatu perkara yang halal. Masalah dia nanti akan digunakan untuk apa, itu sepenuhnya tanggung jawab dia. Ya, sepenuhnya tanggung jawab dia. Makanya lebih baik ketika ada yang membeli, Anda persiapkan bahwa Anda punya konten suara yang keras atau lembut, agar dia atau calon pembeli bisa mencoba dengan atau mendengarkan suara-suara yang halal secara aturan syariat. Wallahu taala alam. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, demikianlah hamba Allah di Sumatera Utara. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dan kita angkat Ustaz telepon yang sudah bergabung. Ada Ibu hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mohon fatwanya Pak Ustadz buat ayah anak kan mau ibadah kurbannya insya Allah. Ya. Itu tuntunannya untuk seorang yang hendak berkurban itu apa gitu? Baik. Ada apa syarat-syaratnya? Dan di wilayah kami itu Pak Ustadz ya, kalau kurban itu kalau orang yang ikut bekerja mengurusi hewan kurban itu memotong-motong daging itu mendapat jatah khusus dari hasil kerjanya gitu. Jadi dapat dua kali lipat. Ya. Satu dari kerja, satu dari jatah kurban gitu. Kepala dan kakinya itu dibawa sama orang kerja gitu Pak Ustadz. Bagaimana kalau caranya seperti itu? Apakah sah sudah kurbannya gitu? Baik. Itu aja Pak Ustadz. Jadi Allahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada hamba Allah di Sukabumi ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Banyak masalah dalam masalah korban. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memilih hewan korban itu yang telah memenuhi syarat. Kalau kambing domba misalnya minimal syaratnya 6 bulan. Setelah berumur 6 bulan, kalau kambing semacam kambing Garut, kambing tawar dan sejenis minimal 1 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun, ya itu adalah hewan yang memenuhi syarat. Kemudian syarat kedua adalah bebas dari cacat, bukan hewan yang buta atau juling atau sakit atau hewan yang misalnya pincang ya, tetapi betul-betul hewan yang sehat, bebas dari cacat. Pastikan ketika membeli atau memilih hewan korban, hewan yang sempurna dan telah memenuhi umur yang telah ditentukan. Yang ketiga, ketika tanggal 1 Dzulhijjah telah tiba, maka orang yang hendak berkorban, berarti dalam hal ini adalah ayah Anda, tidak lagi diperkenankan motong kuku ataupun motong rambut. Sehingga kalau memang ingin motong kuku, potonglah sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Baru boleh potong kuku lagi setelah hewan korbannya disembelih. Kemudian yang keempat, bahwa ketika berkorban, jagal yang bertugas menyembelih itu tidak boleh diberi upah dari hasil korbannya. Kalau memang mau diupah, berilah dia uang upah atas kerja dia menyelesaikan penyembelihan, pemotongan, pengulitan. Ya, adapun masalah dia mau diberi lebih banyak itu tidak masalah. Intinya jangan sampai dijadikan itu sebagai upah, karena ayah Anda akan bersedekah atau berkorban dengan seluruh organ
hewan korban tersebut. Sehingga itu menjadi lillah. Adapun ketika kita mempekerjakan orang untuk membantu penyembelihan, pengulitan, penjajahan, maka seharusnya dia diberi upah dari hal lain dengan uang atau yang lainnya yang tidak diambilkan dari bagian dari apa yang telah dikorbankan. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair. Ya, demikianlah Ibu hamba Allah di Sukabumi, kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kembali Ustaz kita angkat penelpon yang sudah bergabung, ada Ummu Abdurrahman di Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustaz, Ya, silakan Ibu. mau bertanya. Gini Ustaz, Ya. tentang haji ya. Ketika Hadiah. seorang ahwat Mm-mm. mau berihram itu dia memakai pakaian bebas biasa. Mm-mm. Yang jadi masalah itu misalnya pakaian kita itu kan dicucinya pakai pewangi, kemudian nyetrikanya pun pakai pewangi. Apa itu boleh dipakai untuk dijadikan baju ihram gitu? Baik. Kemudian pertanyaan kedua ini mengenai saya ini daftarnya hajinya haji furoda. Mm-mm. Tapi waktu daftar sih nggak mikir jauh, tapi di perjalanan Mm-mm. ternyata haji furoda itu lebih rumit, lebih gimana ya, seperti hampir kalau dipikirkan hampir seperti perjudian ya. Tapi enggak juga sih mungkin ya, wallahu alam. Masalahnya gimana Ibu? Ini kan kalau kita haji furoda itu belum tentu kita daftar nih, udah daftar, Ya. udah daftar, uang udah masuk semua, udah intinya kalau kita udah daftar, udah diurus orang, Ngurus ya. mereka travel udah ngurus visa kita, apa kan nggak boleh ditarik tuh uangnya udah. Mm-mm. Ya. Tetapi masalahnya ini kan haji kedua anak ini, haji pertama dulu juga ikut haji yang seperti ini juga, itu visa, untuk masalah visa itu kan bisa keluar, bisa tidak. Mm-mm. Ya. Kemudian apabila visa itu tidak keluar katanya sih uangnya kembali. Kemudian yang jadi masalah kita kan suami istri. Yang jadi masalah apabila misalnya seorang wanita kan harus pakai mahram ya Ustaz. Ya. Mm-mm. Kalau misalnya visa yang keluar cuma visa si istri, sementara suami tidak keluar, otomatis visa si istri itu ya otomatis yang berangkat kan istri. Tapi ini nggak mungkin, kalau anak pribadi nggak mungkin bisa berangkat tanpa suami, kan nggak ada mahram, dan Ya. Ya. haji itu sangat berat, sangat berat. Jadi uang kita itu kan hangus, Ustaz. Sekarang yang mau ditanyakan apanya Ibu? Apa hukumnya mendaftar haji dengan haji furoda seperti ini, karena yaitu kalau misalnya nggak bisa berangkat ya udah hilang uangnya gitu tuh gimana sih Ustaz? Baik, sudah cukup Ibu? Ya cukup. Baik. Assalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Ya, semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ummu Abdurrahman ya. Semoga Ummu Abdurrahman, pemirsa dan juga seluruh penyimak senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjawab dari pertanyaan yang kedua, haji furoda yang memang ada aspek spekulasi, karena memang dari pihak penyelenggara sendiri juga tidak bisa memastikan bahwa visanya akan keluar. Karena mereka hanya pengajuan sifatnya, masalah penyetujuan nanti itu berebut ya, cepat-cepatan, dan tentu karena prosesnya cepat-cepatan kadang luput atau kadang memang kuotanya sudah terpenuhi atau memang kita hanya bisa mendapatkan separuh dari yang kita ajukan. Nah, ketika yang diterima itu hanya separuh, kadang sang istri keluar visanya, suami tidak keluar. Nah, ini adalah resiko ya. Ini bukan judi. Ini adalah resiko dari pilihan ibu mendaftar haji dengan furoda. Tapi ketika kita berhaji dengan haji reguler atau mungkin travel yang bukan visa furoda ya, maka insya Allah tidak terjadi kasus semacam itu. Karenanya pertimbangkan baik-baik agar ketika kita ingin mendaftar ya kita tahu resiko. Karena umroh ataupun haji dan umrohnya itu ibadah, tetapi aspek lainnya, penginapan, visa, penerbangan, akomodasi, semua itulah aspek bisnis. Yang beribadah adalah ibu dan bapak. Adapun hubungan ibu dan bapak dengan travelnya itu adalah hubungan dagang.
Sehingga ibu bisa memilih, dan ketika sudah memilih ya harus komitmen dengan konsekuensinya, dengan segala risiko. Bisa jadi konsekuensinya menyebabkan ibu rugi, bisa jadi komitmennya ibu mendapatkan untung ya. Karena bisa berangkat dengan suami istri, fasilitas yang bagus ya. Karena itu pertama pilihlah travel yang bagus, dan kedua sebisa mungkin menggunakan visa reguler ya, kita daftar sehingga nanti keberangkatannya itu pasti. Tapi ketika furoda itu memang prosedur pengajuan visanya adalah duluan ya, rebutan. Sehingga betul-betul spekulasi sekali, sehingga ini potensi menjadikan kita berada dalam kondisi yang serba dilematis. Untuk pertanyaan yang pertama tadi? Mengenai pakaian ihram untuk wanita. Baik. Pakaian ihram bagi wanita yang dicuci dengan sabun, maka aroma sabun itu bukan wewangian. Yang tidak boleh itu adalah kita mengenakan parfum wewangian. Adapun aroma sabun itu seperti halnya aroma jeruk, aroma bunga mawar, atau aroma teh, aroma kopi yang sebagian kita, atau aroma daun pandan, itu tidak masalah untuk terkena karena itu bukan wewangiannya. Demikian pula dengan halnya sabun mandi, itu bukan wewangian karena tidak ada orang yang ingin agar harum dia menggunakan sabun. Tujuan utamanya adalah kita berbersih ya, membersihkan tangan, membersihkan badan kita. Tapi kalau kita bisa, alhamdulillah, mengenakan sabun yang memang tidak beraroma. Alhamdulillah saat ini di pasaran sudah banyak sabun ihram ya, sehingga tidak ada dibubuhi aroma sedikit pun. Adapun ketika mencuci pakaian dibubuhi dengan pengharum, ketika menyetrika pun digunakan pengharum pelembut yang memang tujuan penggunanya adalah untuk mengharumkan, maka ini tidak boleh. Beda fungsi. Sabun mandi, sabun cuci itu fungsi untuk membersihkan. Sedangkan pengharum itu tujuan utamanya adalah menjadikan pakaian kita menjadi harum. Maka ketika mencuci pakaian yang akan dikenakan untuk berihram, jangan dicuci dengan pengharum ya. Demikian pula ketika menyetrikanya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Ummu Abdurrahman. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kembali saat kita angkat penelpon yang sudah bergabung, ada Pak Saprin di Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini mau nanya nih Ustaz, masalah hukum memasang gigi palsu ini Ustaz. Ya. Mana ini Ustaz? Sudah cukup Pak? Iya, itu saja Pak Ustaz. Baik Pak. Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Sapria di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi orang yang memang giginya sudah tanggal atau giginya sakit sehingga dicabut, sehingga dia butuh untuk mengunyah, butuh untuk agar berbicaranya juga normal, dia pasang gigi palsu, maka ini tidak masalah selama giginya itu bukan terbuat dari emas ataupun perak. Tapi kalau terbuat dari emas dan perak, maka ini haram hukumnya. Karena kita tidak boleh mengenakan piranti makan kita dengan yang terbuat dari bahan baku emas ataupun perak. Nah, gigi itu adalah piranti makan kita untuk mengunyah ya. Kalau sendok saja tidak boleh, apalagi giginya. Lain halnya ketika kita pasang gigi untuk kecantikan. Sebagian giginya dicabut agar ramping karena mungkin taringnya itu kurang bagus, diganti dengan taring palsu. Ini yang tidak boleh. Ya. Tapi ketika itu adalah memang sakit, giginya sudah tanggal, sakit sehingga dicabut, maka tidak masalah menggunakan gigi palsu. Itu tidak terlarang. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah Pak Saprin, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga, dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak para pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687 dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Saat kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada Pak Deden Abu Zaid di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah orang di bawah ini termasuk miskin dan berhak menerima zakat mal, atau bukan orang miskin karena masih memiliki aset dan tidak mau menjual asetnya?
punya rumah sederhana, peralatan rumah tangga, mobil tua, motor tua, kerja marketing freelance, tidak ada gaji tetap, misal kebutuhannya 100%, kadang bisa mencukupi 100%, kadang dapat hanya 50%, lebih sedikit, sering juga di bawah 50%. Bahkan sebulannya pernah 0% Ustaz, punya sisa hutang di bawah 10 juta. Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kriteria miskin di setiap daerah itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Bisa jadi orang itu dianggap miskin di satu daerah, tapi kalau dia pulang kampung misalnya, bisa jadi dia sudah dianggap berkecukupan. Ya, karena itu standar miskin itu mengikuti standar kelayakan di mana dia tinggal, di mana dia berada. Orang yang tinggal di kota besar semacam Jakarta, tentu standar kemiskinannya berbeda dengan kemiskinan di daerah. Ya, nah orang yang tadi dikatakan dia punya pekerjaan namun tidak mencukupi, kadang cukup, kadang tidak. Dia punya rumah, dia punya kendaraan, dia punya motor. Ya, tetapi kuncinya dia belum mencukupi karena motor dan mobil itu adalah kebutuhan dia ya untuk transportasi dan lain sebagainya. Bisa jadi itu saran dia untuk bekerja. Maka dia tidak wajib untuk menjualnya agar dia bisa berkecukupan, tidak. Tapi faktanya dia tidak mampu senantiasa mencukupi kebutuhan. Maka ini adalah kriteria miskin sehingga dia berhak menerima zakat. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Deden Abu Zaid kami ucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saat kembali kita angkat telepon, ada Umu Yudi di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan pertanyaan dari member Rosad di Rosa Ustaz. Baik Ibu. Ya. Apa hukum menjual voucher yang 2.000, 3.000 atau 5.000? Ya. Voucher telepon ini Bu ya. Iya, sedangkan kita tahu yang membeli kebanyakan anak-anak yang di bawah umur. Dan sebagian besar mereka menggunakannya untuk main Ya. bermanfaat lainnya. Ya. Terus yang kedua Ustaz, Ya. bagaimana mengenai jual beli emas antam? Apakah halal? Ya. Ya itu aja Ustaz. Baik Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dan hidayahnya kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jual beli pulsa telekomunikasi itu hukumnya halal. Masalah penyalahgunaan itu sepenuhnya tanggung jawab pembeli. Ya, tanggung jawab pembeli. Walaupun Anda sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk mengedukasi, mengajari, mendidik, menegur dan juga mengajak orang untuk berbuat baik ya, memanfaatkan teknologi dengan bijak ya. Adapun kalau itu sudah ditentukan dia masih tetap menyalahgunakan, maka itu sepenuhnya tanggung jawab pembeli. Sebagaimana halnya ketika Anda jual beli telur, Anda berjual beli kacang, berjual beli pakaian ya, berjual beli rumah, bisa jadi yang membeli rumah itu akan melakukan maksiat di dalam rumah, tapi itu sekali lagi itu sepenuhnya tanggung jawab pembeli, bukan tanggung jawab penjual. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua tadi, Emas, jual beli emas itu hukumnya halal. Hukum jual beli emas atau hal emas itu hukumnya halal untuk diperjualbelikan. Hanya saja emas cetakan siapapun, produksi siapapun, bila diperjualbelikan, sampai pun emas warisan kita, emas yang sudah kita miliki, kalau dijualbelikan secara non tunai ya haram. Jadi keharamannya bukan karena emasnya atau perusahaan yang menerbitkannya, tetapi adalah bagaimana caranya kita memperjualbelikan. Jual beli emas secara tukar tambah. 1 gram yang baru dijual dengan 1,2 gram yang emas lama misalnya. Maka ini riba, tidak boleh dilakukan. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kembali kita angkat penelpon yang sudah bergabung saja ada Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ya, Ibu. silakan Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tentang apa hukumnya menukar uang yang sudah rusak dengan uang yang masih bagus, tapi nilainya berbeda Pak Ustadz. Baik. Ya. 5.000 uang masih baru, terus uang yang sudah rusaknya 10.000. Ya kita begitu Pak Ustadz. Iya. Apakah boleh saya mengulang pertanyaan yang minggu lalu Pak Ustadz? Ya, baik. Ya. Silakan Ibu. Ya, karena kemarin itu ada Rola itu nggak bisa menjelaskan secara bagus Pak Ustadz, mengalami gangguan siarannya. Ya. Ya silakan Ibu. Ya, masalah masalah zakat pertanian kan kemarin Pak Ustadz. Ya. Ya. Apakah 600 kuintal atau 600 kilo Pak Ustadz? 600 kilo Ibu. Nisabnya 600 kilo. Iya. Oh, 600 kilo ya. Baik. Masalah yang barter Pak Ustadz. Baik. Misalnya itu kan harga minyak goreng 30.000 per liternya. Terus harga beras juga 30.000 per gantang. Tapi penjual minyak goreng itu menerima beras kita itu 20.000 atau 25.000. Apakah termasuk riba yang demikian itu Pak Ustaz? Baik, sudah cukup Ya, Ibu. cukup Ibu. Cukup Pak Ustaz. Baik. Kalau Fik, Maafik, Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu di Sumbawa atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jual beli uang bekas atau uang lawas atau uang yang sudah rusak dengan selisih nilai itu adalah riba. Karena sejatinya kalau kita pergi ke bank manapun, bank itu punya kewajiban untuk menukar uang rusak dengan uang baru. Sehingga kalau Ibu misalnya punya uang rusak sudah robek separuh seperti ini, selama separuhnya itu masih bagus, 2/3-nya masih bisa terbaca tulisannya, maka itu akan diterima dan ditukar dengan uang yang masih bagus tanpa dipotong sedikit pun. Maka itu saya sarankan kepada siapapun yang uangnya robek, uangnya lusuh, uangnya sudah jelek, Anda boleh menukarkannya atau silahkan ditukar dengan uang yang lebih bagus atau lebih baru dengan apa? Di mana di perbankan yang ada yang terdekat dari rumah Anda. Tidak perlu Anda menjualnya kepada pedagang atau yang lainnya yang akan memberikan potongan dalam penukaran tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan nisab pertanian itu adalah 600 kilo ya, bukan 600 kintal. Untuk pertanyaan ketiga, penukaran minyak dengan penukaran minyak dengan beras itu boleh dengan selisih timbangan, selisih harga ya. Tetapi karena beras dan minyak itu merupakan kelompok makanan pokok dan bumbu, maka penukarannya harus tunai. Jadi 1 liter minyak ditukar dengan setengah kilo beras atau 1 liter minyak ditukar dengan 2 kilo beras itu boleh. Tetapi skema menukarnya harus tunai, ini minyaknya, ini berasnya. Kalau Anda tidak rela, ya juallah minyaknya dengan uang dan kemudian uang itu gunakan untuk membeli beras seberapapun yang Anda suka. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Demikianlah kepada hamba Allah di Sumbawa, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dan kembali kita angkat satu telepon yang sudah bergabung. Ada Pak Taufik di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya Ustaz, saya kan alhamdulillah ini sudah ada 2 tahun bayar zakat harta siap. Alhamdulillah. Zulhijjah. Bagusnya itu sebelum tanggal 10 Zulhijjah atau sesudahnya. Baik. Karena kan memang karena berjalan ya kebutuhan hidup maksudnya. Baik. Yang pertama Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, saya kan ada warisan keluarga Ustaz yang dibagikan karena berupa tanah Ustaz ya. Nah itu bolehkah bisakah di tanah itu dibagi Ustaz sesuai syar'i Ustaz, dan gimana caranya Ustaz, karena uang kan gampang Ustaz ya. Baik Pak. Cukup Pak. Cukup Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk zakat, waktu mengeluarkan zakat itu sesuai dengan haulnya, alias siapapun yang hartanya telah mencapai nisab pada tanggal 1 Rabiul Awal atau tanggal 10
Dzulhijjah atau mungkin tanggal 2 Rajab, maka pada tanggal yang sama di tahun yang akan datang berarti dia telah genap 1 haul. Maka dia wajib berzakat di tanggal tersebut, ya. Tidak boleh ditunda, tidak boleh didahulukan sebelum waktunya, karena zakat itu seperti ibadah yang lainnya yang telah Allah tentukan waktunya. Kapan waktunya adalah pada waktu di mana telah jatuh tempo atau yang disebut dengan haulnya. Namun kalau ada uzur karena misalnya jatuh tempo pada hari Ahad sehingga tidak bisa mengambil uang tunai dari perbankan, maka tidak mengapa kalau ditunda karena ada alasannya. Tetapi selama tidak ada alasan, segerakanlah menunaikan zakat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Bisa jadi kita menunda hari esok, kita kemudian meninggal dunia, belum sempat menunaikan zakatnya. Yang kedua, berkaitan dengan warisannya. Warisan itu memang idealnya segera dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima. Nah, kalau warisannya berupa aset, maka aset itu bisa dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing. Yang setengah yang mendapatkan setengah, yang 1/8 yang mendapatkan 1/8. Namun kalau memungkinkan asetnya itu diiris atau dipotong, dibagi, karena misalnya berupa kue atau berupa tanah misalnya, maka boleh dibagi sesuai dengan bagian masing-masing. Kalau bagiannya itu setengah dan 1/6, maka setengah tanahnya menjadi milik salah satu ahli waris, 1/6-nya diberikan kepada ibu misalnya kalau memang dia berhak menerima setengahnya, dan 1/4-nya diberikan kepada pewaris lain yang memang berhak menerima hitungan 1/4. Misalnya itu adalah seorang suami atau seorang istri, maka serahkanlah kepada yang berhak menerima sesuai dengan bagiannya. Sehingga ada 2 opsi, dijual atau dibagi sesuai dengan misalnya dipotong atau dipisahkan sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Kalau itu misalnya berupa gabah, maka dibagi sesuai dengan takaran dan kilo yang ada. Atau yang ketiga, opsi ketiga, salah satu dari ahli waris membeli bagian saudara-saudara yang lain, tidak harus dijual kepada pihak ketiga. Jadi kalau salah satu ahli waris bisa membayari, atau dalam bahasa masyarakat seringkali disebut dengan menduiti, ya, membayar, sehingga dia memberi hak saudaranya sesuai dengan nilai jual, yang misalnya bagiannya 1/3 diberi nilai 1/3 dari harta tersebut, sehingga aset itu kemudian 100% menjadi salah satu milik ahli warisnya yang membayari tadi, maka itu juga dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah Bapak Taufik di Bekasi. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa Fatwa TV semuanya. Dan kembali kami mengajak para pemirsa di akhir-akhir sesi kita ini untuk bertanya langsung pada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustadz kita bacakan. Baik. Pertanyaan dari Ibu Itri Buti di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana menghitung bagi hasil usaha Ustadz? Modal dari teman, misal pinjam uang 100 juta. Ya, baik, barakallahu fiik wa thabakallahu kepada Ibu Itri, ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Penghitungannya sederhana, yaitu seluruh beban operasional, jadi hasil yang telah kita dapatkan dipotong modal pertama, modal yang kita terima, dan kemudian dipotong lagi dengan biaya operasional, penggajian karyawan, upah transportasi, dan lain sebagainya, pajak ataupun listrik, sewa gedung, sewa ruko. Kemudian sisa dari semua itu, sisa dari modal ditambah dengan operasional itu, itulah yang disebut dengan hasil atau keuntungan. Dan keuntungannya itu dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati antara pemodal dengan pelaksana usaha. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumullah khairan. Ahlan wa barakallahu. Ya, demikianlah kepada Ibu Itri Buti kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya pada kesempatan kali ini. Kembali Ustaz kita angkat telepon yang sudah bergabung, ada Pak Rasja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya mau bertanya mengenai bayar zakat hasil panen. Baik Pak. Ya. Kalau saya ini punya tanah, punya sawah gitu ya, kemudian yang menggarapnya orang lain. Baik. Dari awal kita bersepakat bahwa pembagian nanti panen itu dibagi dua, begitu. Ya. Sebelum dibagi dua itu ternyata itu sudah mencapai nisab. Itu yang dibayar zakatnya itu siapa? Saya. Baik. Ya, atau yang menggarap. Iya. Iya. Baik Pak. Ya, cukup, sudah Pak? Ya sudah, itu aja. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Rasja di Banten ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Zakat itu dalam hal kerjasama, permodalan, musyarakah, muzara'ah, musaqah atau yang lainnya, itu adalah bagian dari kos operasional. Sehingga idealnya sebelum hasil pertanian itu dibagi, maka keluarkan terlebih dahulu zakatnya. Kalau memang hasilnya sudah mencapai nisab, baru sisanya dibagi kepada pemilik tanah dengan pengelola atau penggarap. Namun kalau ternyata salah satu pihak ternyata non-muslim tidak berkewajiban zakat, maka zakatnya dikeluarkan separuhnya. Karena yang separuhnya itu adalah bagian dari pihak yang berkewajiban zakat, sedangkan separuhnya lagi tidak berkewajiban zakat. Misalnya, saya berikan contoh sederhana, kalau hasil panennya itu 1 ton, sudah mencapai nisab. Ya, seharusnya dikeluarkan 1/10-nya dulu. Sehingga mereka berdua, pemilik tanah dan penggarap, hanya berbagi 900 kilo. Karena yang 100 kilonya itu dikeluarkan sebagai zakat. Ya. Namun karena si penggarapnya non-muslim dan perjanjian adalah 50-50, maka yang berkewajiban zakat hanya pemilik lahan. Dia keluarkan 50 kilonya. Kalau dibagi berdua berarti bagian dari pemilik lahan adalah 450 karena 50 yang sudah dikeluarkan zakat. Sedangkan bagian penggarap karena dia non-muslim, dia menerima 500 kilo utuh. Ya, ini adalah sekedar contoh saja. Tapi kalau keduanya adalah dua-duanya orang muslim, maka ya keluarkan zakatnya 10% kalau memang pengairannya itu tanpa biaya, sehingga mereka hanya berbagi 900 kilo. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Pak Rasja di Banten. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak para pemirsa untuk bertanya langsung pada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087. Tapi Ustaz, kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah ada di website. Ya. Dari hamba Allah di Jawa Timur, Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, kami menyewa rumah setelah beberapa bulan, kira-kira kurang dari 2 bulan lagi, kurang dari 2 bulan lagi akan selesai masa sewa ini. Qadarullah, saya diberi tahu tetangga bahwa dulu ketahuan PDAM mencuri air. Makanya saya curiga meterannya tidak berjalan. Kemudian kecurigaan pertama kali dulu saat akad sewa rumah adalah kami diberi free listrik. Padahal setahu saya harga sewa itu tidak include air dan listrik, bahkan begitupun dengan sampah. Ini bagaimana ya Ustaz? Padahal saya pakai air listrik untuk makan dan minum. Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada penanya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, yang mencuri itu bukan Anda, maka Anda tidak berdosa. Namun ketika Anda telah mengetahuinya, maka Anda harus mengingatkan pemilik rumah agar dia membetulkan meteran tersebut sehingga Anda tidak membiarkan perbuatan mungkar. Kalau memang yang
memiliki rumah tidak mau, maka Anda seharusnya tidak meneruskan sewa tersebut. Anda segera pindah rumah agar Anda tidak ikut memakan harta yang haram. Bersegeralah untuk mengakhiri sewanya ya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada hamba Allah yang bertanya, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan kembali kami mengajak Anda para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada di akhir sesi kita ini untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331544687. Kembali Ustaz kita bacakan pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Deden Zainal Arifin di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Adakah mata pencarian yang lebih baik di sisi Allah Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Deden ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW telah bersabda, ma akala ahadun ta'aman qat khairun wa afdal min an ya'kula min amali yadih. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadih. Tidaklah ada makanan yang lebih baik untuk engkau santap, untuk engkau makan dibanding makanan yang engkau dapat dari hasil kerjamu sendiri. Dan dahulu Nabi Daud itu makan dari hasil kerjanya sendiri. Beliau tidak minta-minta. Beliau tidak menggantungkan warisan. Beliau tidak menggantungkan pemberian orang lain. Tetapi beliau bekerja seorang nabi dan sekaligus sebagai seorang raja. Nabi Daud mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya dengan cara apa? Dengan mendapatkan upah dari menjadi pandai besi ataupun menjual produk-produk dari besi yang beliau buat sendiri. Ya, sehingga apapun pekerjaan Anda, selama itu pekerjaan yang halal, pekerjaan yang ditunaikan dengan transparan, tanpa menipu, tanpa curang, maka itulah penghasilan yang paling baik. Itulah penghasilan yang paling baik. Ya, walaupun di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa pekerjaan profesi yang paling bagus itu petani. Ada yang lagi mengatakan perdagangan adalah penghasilan yang terbaik. Ada lagi yang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah mengajarkan ilmu, dan masih banyak analogi analisa. Tetapi sejatinya ini tidak saling bertentangan ya. Karena tidak semua orang bisa menjadi petani, tidak semua orang bisa menjadi pedagang, tidak semua orang bisa menjadi pengajar ya. Intinya, selama Anda hidup mandiri, menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari meminta-minta kepada siapapun, menggantungkan hidup kepada siapapun, sehingga Anda betul-betul hidup mandiri, produktif, dan Anda betul-betul menjaga kehormatan diri Anda. Anda tidak merendahkan diri Anda di depan sesama manusia. Anda hanya menggantungkan harapan, Anda hanya meminta kepada Allah, Anda hanya mengetuk pintu Allah, maka apapun profesi Anda itu adalah pekerjaan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Bapak Deden Zainal Arifin di Jawa Barat, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dan kembali saat kita bacakan pertanyaan. Ada dari Bapak Irfan Patur Rahman di Jawa Timur, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukum kita menulis sebuah buku atau karya tulis, akan tetapi ketika menulis orang tersebut menggunakan fasilitas kantor atau lembaga, baik itu listrik, internet, atau fasilitas yang mendukung penulisan tersebut, akan tetapi belum ada, pertama, izin dari kantor atau lembaga tersebut, kemudian hasilnya loyalty pribadi. Ya, baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Pak Irfan Fatur Rahman ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Seorang muslim itu seharusnya senantiasa menjaga amanah. Khianat, curang, itu adalah perbuatan dosa besar. Walaupun Anda tidak ketahuan. Walaupun yang Anda khianati tidak menegur karena memang tidak tahu, atau mungkin segan, sungkan untuk menegur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Illa an takuna tijaratan taradun, kecuali bila perpindahan tangan suatu harta dari orang pertama kepada orang dua atau sebaliknya, itu dilakukan melalui perdagangan yang ditunaikan secara suka sama suka, rela sama rela.
Nah, Nabi juga bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim untuk Anda gunakan, untuk Anda makan, kecuali pemiliknya itu betul-betul telah tibi nafsin. Ya, lapang dada, rela, mengikhlaskan harta itu untuk Anda gunakan, untuk Anda miliki. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang mempercayakannya kepada Anda. Anda dibayar di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut bukan untuk bekerja pribadi, menulis atau mendesain atau yang lainnya. Anda seharusnya berdedikasi terhadap lembaga yang mempekerjakan Anda. Gunakan waktu untuk mengerjakan job Anda. Kalau memang sudah selesai, gunakan waktu untuk mengembangkan skill Anda. Gunakan waktu untuk memberikan kontribusi positif berupa usulan ataupun masukan kepada lembaga Anda. Ataupun Anda mulai menyusun rencana yang akan Anda kerjakan di hari esok. Atau Anda mengevaluasi kinerja Anda, apakah Anda telah bekerja dengan maksimal atau tidak. Ya. Adapun hasil dari khianat, karena perbuatan curang itu adalah khianat, maka hasilnya pun haram untuk Anda gunakan. Royalti yang Anda dapat itu adalah hasil dari khianat, maka itu adalah haram atas Anda karena Anda mendapatnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Allah Ta'ala a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khair atas waktu dan ilmunya, dan semoga di lain kesempatan kita kembali berjumpa. Amin, amin. Barakallahu fiik. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Dan kami ucapkan mohon maaf kepada penelpon yang tidak sempat kami angkat atau kepada pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.